Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita bersyukur pada Allah di pertemuan yang berbahagia ini. Kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan, bulan dilipat gandakan amal-amal baik. Semoga Allah menerima semua amal baik kita, dan semoga Allah memaafkan semua kesalahan-kesalahan kita di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Istiqomah adalah kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah. Banyak ayat yang menunjukkan keutamaannya. Orang-orang yang diberi oleh Allah karunia yang sangat mulia ini disinggung oleh Allah dalam surat Fussilat ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah dengannya, berpegang teguh, konsisten dengan ucapan itu. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu, para malaikat akan turun kepadanya. Kemudian mengatakan pada orang istiqomah tersebut, janganlah kamu bersedih, janganlah kamu takut, dan bergembiralah kamu dengan adanya surga yang telah Allah janjikan untuk kamu. Allah menjamin bagi orang yang istiqomah dengan jaminan ketenangan batin. Malaikat akan datang kepadanya, terlebih di saat-saat penghujung umurnya, di sakaratul mautnya. Malaikat akan menghilangkan rasa takutnya, rasa sedihnya, dan memberikan kabar gembira tentang adanya surga baginya. Di surat Thaha ayat 112, Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya untuk berpegang teguh, untuk istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Beristiqomahlah seperti yang diperintahkan, dan juga kepada orang-orang yang mengikutimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Pemirsa yang mulia, Nabi Muhammad SAW bersabda yang menyinggung tentang istiqomah. Sahabat Sufyan bin Abdullah, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, qala Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu wairuk. Ya Rasulullah, ajarkan padaku satu kalimat yang aku tidak butuh lagi bertanya kepada selainmu. Maka Nabi Muhammad SAW menjawabnya, Qul amantu billah sumastaqim. Katakanlah, aku beriman pada Allah dan konsistenlah. Pada hadis ini menjelaskan pada kita bahwa iman butuh untuk diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam perbuatan. Istiqomah dalam keimanan. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, khairul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sebaik-baik perbuatan adalah yang kontinu, yang konsisten meskipun sedikit. Setelah kita mendengar hadis ayat Al-Quran tersebut, maka kita perlu contoh, dan sebaik-baik contoh kita mendengar dari Rasulullah SAW bagaimana beliau mempraktekkan keistiqomahannya dalam ibadah beliau. Setiap malam beliau tahajud, lama dalam tahajudnya, bahkan hingga memar, hingga bengkak kaki beliau. Ketika beliau ditanya oleh istri beliau Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini sedangkan dosa engkau yang telah berlalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, afalam akun abadan syakura, tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Rasulullah SAW juga menunjukkan keistiqomahannya dalam berdakwah. Ketika paman beliau
Abu Thalib diutus oleh kaum Quraisy untuk menghentikan dakwah beliau, ditawarkan dengan harta, dengan kedudukan, dengan wanita. Maka apa jawab Nabi Muhammad SAW? Wahai paman, apabila mereka bisa mendatangkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, untuk aku meninggalkan urusan ini, urusan dakwah ini, hingga Allah menangkan, atau aku hancur, aku binasa karena urusan ini, maka selama-lamanya aku tidak akan meninggalkannya. Lihatlah bagaimana junjungan kita Nabi Muhammad SAW, tidak peduli apapun itu keadaannya, beliau tetap berpegang teguh, beliau tetap konsisten dengan ketaatan, konsisten pada hal yang benar. Kemudian ditularkan rasa iman itu, istiqomah itu kepada para sahabat. Bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah ketika beliau diminta kembali ke ajaran yang sesat, disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf, ditimpakan batu besar di atas perutnya, di tengah padang pasir, dari mulutnya yang kering keluar, tidak ada yang keluar kecuali kata Ahad, Ahad, Allah Maha Satu, Allah Maha Esa. Begitu hebatnya ujiannya, akan tapi tidak membuat beliau berubah sedikit pun. Sahabat yang lain, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana beliau ketika di masa kepemimpinan beliau banyak kabilah-kabilah Arab yang murtad, banyak yang membedakan sholat dan zakat. Mereka memikirkan bahwa zakat itu hanya untuk Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sudah meninggal, maka mereka agak perlu zakat lagi. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq tetap dengan pendiriannya, saya harus memerangi orang-orang yang membedakan sholat dan zakat. Meskipun sahabat yang lain ragu dengan keputusan itu, Sayyidina Abu Bakar tetap. Maka akhirnya keadaan pun jadi lebih baik, krisis pun terhindarkan karena kebijakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Contoh lagi, contoh keistiqomahan pada generasi setelahnya, generasi tabi'in, Sayyidina Sa'id bin Musayyab, beliau mengatakan, selama 40 tahun tidak pernah aku meninggalkan takbiratul ihram bersama imam. Tidak pernah aku sholat di belakang punggung jamaah. Beliau sudah siap sebelum adzan di depan shaf yang pertama. Ya. Apapun keadaannya, tentunya 40 tahun bukan waktu yang pendek. Subhanallah. Ya. Golongan tabi'in, Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana beliau ketika penguasa pada saat itu mengatakan fatwa yang nyeleneh bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka beliau tetap dengan pendiriannya bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Maka beliau disiksa atas keyakinan tersebut. Beliau dicambuk hingga pingsan berulang kali. Dan itu berlanjut hingga sampai 3 kali periode kepemimpinan. Tidak berubah. Beliau tetap teguh, istiqomah pada keyakinannya. Semakin mendekat ke generasi kita, Ali Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad, beliau umur 4 tahun kehilangan pandangannya, akan tapi tidak menghalangi beliau untuk menghafal Quran sejak kecil, belajar menuntut ilmu, kemudian mengarang kitab-kitab yang bermanfaat. Bahkan zikir karya beliau Ratibul Haddad tersebar seluruh dunia hingga Afrika Selatan, di Australia dibaca hingga sampai penduduk ya, desa-desa, pelosok-pelosok desa membacanya. Maka kekurangan fisik, kekurangan bukanlah suatu penghalang untuk orang jadi istiqomah, untuk menyebarkan manfaat. Dan contoh yang masih hidup yang bisa kita lihat hari ini, contoh yang bisa kita teladani, Guru Mulia Sayyidina Habib Umar Muhammad bin Salim Hafid. Bagaimana beliau mencontohkan keistiqomahan yang luar biasa. Dimanapun tempat, tidak ada waktu yang terlewat kecuali mengisinya dengan manfaat. Di tengah perjalanannya menuju Rihlah dakwah beliau, di atas pesawat,
beliau meminta murid-muridnya untuk membaca kitab. Apabila waktu menunjukkan subuh, tapi di tempat misalnya di airport, di bandara, maka beliau seperti kebiasaan beliau mengadakan membuka pelajaran istiqomah ini. Diceritakan juga ketika itu beliau di atas kereta api, dan saat itu malam Jumat, yang biasanya beliau malam Jumat adalah membaca sirah nabawiyah, membaca maulid. Maka beliau membaca maulid di atas gerbong, mengajak seluruh jamaah, orang-orang yang di atas gerbong untuk berselawat bersama-sama. Inilah ya contoh yang bisa kita tiru pada zaman saat ini. Ketika orang-orang kehilangan contoh bagaimana istiqomah, maka lihatlah mereka orang-orang terdahulu, para salafun saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina hadahumullah fa bihudahum muqtadi." Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka atas petunjuk mereka ikutilah mereka. Semoga Allah golongan kita, masukkan kita dalam golongan orang-orang istiqomah. Mulai dari hal yang kecil, jangan pernah meninggalkan siwak, qobliyah, ba'diyah, witir, duha, memakai sandal mulai dengan kaki kanan, dan selesai kecil-kecil, tapi kita lakukan dengan konsisten, istiqomah. Maka dengan itu semoga Allah menggolongkan kita termasuk dari hamba-hambanya yang istiqomah. Amin, amin ya Pak Alamin. Sedikit semoga bermanfaat. Wafaqqana wa lima yuhibbu wa yarda. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.